Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya kita alami di dalam hidup kita. Sehingga kalau kita ada sampai pada saat ini, semua hanya karena kemurahan Tuhan. Dan kita bersyukur berkat waktu yang ada, memberikan kita berkat waktu yang ada untuk kita ada di tempat ini. Dan saya percaya kita ada di tempat ini, baik yang ada di tempat ini bahkan yang ada di rumah masing-masing, semua hanya karena anugerah Tuhan. Kita menyiapkan hati kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Mari tundukkan kepalamu, kita akan berdoa. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Segala pujian syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih dan anugerah-Mu, kebaikan-Mu yang tidak pernah habis-habisnya kami alami di dalam hidup kami. Sehingga kalau kami ada sampai pada saat ini, semua hanya karena kebaikan Tuhan. Semua hanya karena kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terlalu besar anugerah-Mu Tuhan. Kami nikmati hari demi hari, waktu demi waktu Tuhan. Kami alami di setiap pribadi kami Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Sebelum kami lebih dalam masuk di dalam hadirat-Mu, menyembah Engkau Allah kami yang kudus. Kami mohon kekudusan-Mu, kami mohon kesucian-Mu Tuhan. Engkau kuduskan kami, Engkau ampuni kami. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Basuh kami dengan darah-Mu yang kudus Tuhan. Biar kami layak ada di dalam hadirat-Mu untuk kami bersekutu meninggikan Engkau. Biar di tempat ini nama-Mu yang ditinggikan, di tempat ini nama-Mu yang diagungkan. Ada pujian, ada penyembahan yang kami naikkan kepada Engkau, Raja kami di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang ambil alih ibadah kami pada saat ini Tuhan. Jamah setiap hati kami, setiap pribadi kami. Puaskan kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Biar benar-benar kami nikmati kuasa-Mu, kami nikmati hadirat-Mu, bahkan kami nikmati lawatan-Mu Tuhan di dalam ibadah kami pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu ada di tempat ini, menjamah setiap hati yang menyembah, setiap hati yang sungguh-sungguh meninggikan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Itu sebabnya Bapa di surga, saat ini kami berserahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada selesainya. Biar kuasa-Mu yang bekerja, Engkau yang ambil alih ibadah kami saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan, hamba-hamba-Mu yang akan mengambil bagian di dalam pelayanan-Mu Tuhan, Engkau urapi dengan kuasa-Mu, dengan Roh Kudus-Mu. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kuasa otoritas Allah, pengurapan-Mu menjadi bagian hamba-Mu. Terlebih kami semua menikmati kuasa-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Yesus. Kami percaya semua kami sudah dibungkus dengan kuasa darah-Mu. Bahkan tempat ini dipagari dengan kuasa-Mu. Sehingga kalau ada pekerjaan kuasa iblis coba mengganggu ibadah kami saat ini, apapun bentuknya ia bekerja, mengganggu setiap sarana yang kami gunakan, mengganggu fokus kami, hati kami tertuju kepada Engkau, apapun bentuknya ia bekerja. Saat ini kami mau berdoa, kami bersatukan hati iman kami. Kami mau tolak, kami mengikat, patahkan, hancurkan kuasanya hanya di dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa. Hanya Engkau yang berkuasa di tempat ini membebaskan kami untuk kami beribadah bersekutu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya, kuasa-Mu yang
Di dalam nama Yesus ada keselamatan kekal. Amin, saudaraku. Dan kita mengalami luar biasa Tuhan di dalam hidup kita. Dia bangkit tetapi dia mati tetapi dia bangkit bagi kita. Berikan kebebasan. Berikan pemulihan yang luar biasa di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya janji-Mu ajaib di dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari ini kita membuka hati kita lebih dalam. Kita mau terima janji
kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar lebih lagi Tuhan akan perintah-Mu Tuhan Yesus. Kami mau tunduk. Ajar kami Tuhan Yesus untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan boleh tertanam dan berbuah lebat di hati kami. Biar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Roh Kudus mohon bimbing kami, mengajar kami Roh Kudus. Dan juga Roh Kudus memberkati hamba-Mu yang akan mengajarkan kami akan firman-Mu Tuhan. Memberkati dia, apakah dia lebih dan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita kalau saat ini kita masih boleh bersama-sama bersekutu lagi, beribadah pada Tuhan. Kita sudah memuji memuliakan Tuhan dan kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Pertama-tama saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang masih memberikan saya kesempatan untuk boleh melayani Tuhan. Terima kasih juga kepada Bapak Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk boleh membagikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan ini, satu hal jadi kita sebagai manusia itu masih banyak kelemahan ya. Ada banyak kali kita lupa. Siapa di antara Bapak Ibu Saudara yang nggak pernah lupa? Semua pernah lupa ya. Semuanya pernah lupa. Nah, lupa itu saya lihat bahwa lupa itu adalah sesuatu, kalau kita ngomong lupa, benar-benar lupa ya, bukan alasan ya. Kalau lupa itu artinya sesuatu yang spontan, bukan sesuatu yang direncanakan, bukan sesuatu yang kita sudah, oh ya udah deh nanti saya nggak mau inget-inget, bukan. Tetapi lupa itu sesuatu yang spontan tanpa dipikir dan itu dilakukan di dalam alam bawah sadar, kayak seolah-olah alam ketidaksadaran lah ya. Jadi kita tuh nggak menyadari, kita tuh nggak ingat, benar-benar nggak ingat gitu. Nah itu lupa. Nah saat ini pagi hari ini kita mau belajar tentang bukan tentang lupa, tetapi tentang melupakan. Ada firman Tuhan yang berkata, jangan engkau melupakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan buka di dalam Ulangan 8, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-20. Ulangan 8, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-20. Kalau sudah ketemu, sama-sama kita bangkit berdiri. Ulangan 8 ayat yang ke-11 sampai yang ke-20, baik yang di atas, di bawah maupun yang di rumah. Sama-sama kita akan baca bersama-sama, nggak usah bergantian tapi bersama-sama ya. Ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-20. Kita mulai pembacaan ini, 1, 2, mulai. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya, dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud
meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Ayat 19. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa, seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu. Kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Puji Tuhan, silakan duduk. Amin. Haleluya, saudara. Jadi di sini kita bisa melihat dari ayat-ayat yang kita sudah baca, mulai dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-20. Di situ Musa mengingatkan bangsa Israel untuk tidak melupakan. Nah, tadi di awal kita berbicara tentang lupa. Kalau lupa itu nggak sengaja, ya. Jadi bukan kita sengaja. Tetapi melupakan itu adalah satu tindakan. Melupakan adalah satu tindakan. Jadi kalau di dalam bahasa Jawa itu kita ngomong kalau lupa itu lali. Nah, lali dengan nglalekake itu beda. Nglalekake itu melupakan. Nglalekake itu sengaja. Melupakan itu sengaja. Jadi sesuatu yang sebetulnya kita ingat, tetapi kita sengaja melupakannya. Sengaja berusaha untuk melupakannya. Nah, ada hal yang positif di dalam melupakan ini. Tentang masa yang lalu, itu kita harus melupakan. Itu tidak dengan sendirinya, saudara. Jadi ada satu usaha untuk kita melupakan. Ada satu tindakan untuk kita melupakan. Dan itu kita butuh pertolongan dari Tuhan juga, ya. Tetapi kalau lupa ini benar-benar boleh dibilang kayak human error, ya. Nah, di sini Musa mengingatkan bangsa Israel untuk tidak melupakan. Yang pertama di dalam ayatnya yang ke-11 sampai dengan 13, untuk tidak melupakan Tuhan. Kita akan baca, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak. Nah, saudara, di sini kita melihat bahwa Musa ini mengingatkan bangsa Israel untuk tidak melupakan Tuhan ketika posisi mereka ini sudah mulai diberkati, untuk tidak melupakan perintah, peraturan, dan ketetapan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat ada begitu banyak contoh ketika orang sudah diberkati dengan luar biasa, mereka mulai bergeser. Iman mereka mungkin enggak, ya, mungkin enggak bergeser. Mereka tetap percaya kepada Tuhan, mereka tetap ke gereja, tetapi iman yang diwujudkan di dalam tindakan itu menunjukkan adanya pergeseran dari iman itu, saudara. Yang awalnya benar-benar berharap kepada Tuhan, yang awalnya itu dia memegang teguh kebenaran firman Tuhan, ketika dia diberkati, dia mulai agak main-main. Saya sudah diberkati. Saya sudah cukup, saya sudah lebih dari cukup. Sehingga apa? Ketetapan Tuhan, perintah-perintah Tuhan itu mulai dilupakan. Salah satu perintah Tuhan, salah satu ketetapan atau firman Tuhan adalah kita terus mengandalkan Tuhan. Ada banyak kali ketika orang sudah diberkati, mereka lupa. Pada saat susah, berseru-seru kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Tetapi ketika sudah diberkati, mulai lebih disibukkan dengan hal-hal yang untuk pribadinya. Lebih disibukkan dengan hal-hal yang mungkin memberikan kesenangan jasmani. Nah, ini peringatan ini datang kepada bangsa Israel karena Musa sudah melihat ketika dia memimpin bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir sampai sebelum mendekati masuk ke tanah perjanjian,
Musa melihat bahwa ada kecenderungan bangsa Israel ini untuk melakukan hal ini, melupakan Tuhan dan melupakan perjanjian Tuhan, melupakan ketetapan Tuhan, melupakan perintah Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan, hanya kepada Tuhan saja. Tetapi waktu itu mereka juga sempat membuat patung berhala. Bersyukur selalu, mereka tidak bersyukur. Dalam keadaan memang mereka boleh dibilang ya keadaan mereka bukan keadaan yang sedang senang-senang, enggak ya. Tetapi sebetulnya di satu sisi kita bisa melihat bahwa mereka lepas dari perbudakan. Ada satu sukacita yang luar biasa sebetulnya karena mereka sudah tidak lagi menjadi budak di bangsa Mesir ya, di kerajaan di Mesir ya. Tetapi ketika mereka hadapi pergumulan, mereka mulai melupakan perintah dan ketetapan Tuhan, mulai melupakan janji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di dalam Ulangan yang keempat ayat yang ke-23, Ulangan 4 ayat yang ke-23, di sini Musa pun mengingatkan, hati-hatilah supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikatnya dengan kamu dan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang oleh Tuhan Allahmu dilarang kau perbuat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika firman ini datang, ketika peringatan ini datang kepada bangsa Israel, itu sebagai memang pada saat itu mereka alami. Tetapi peringatan ini dicatat di dalam firman Tuhan. Karena apa? Karena peringatan ini juga untuk mengingatkan kita bahwa situasi yang sama itu mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga peringatan ini datang kepada kita. Jangan engkau melupakan Tuhan dengan segala janjinya, dengan segala ketetapannya, dengan segala perjanjiannya. Bahwa kita sudah ditebus oleh darah yang mahal, bahwa kita sudah dibeli dan harganya lunas dibayar oleh darah Yesus. Jangan pernah melupakan bahwa Tuhan itu sudah menjanjikan berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Walaupun keadaan kita itu masih dalam keadaan mungkin yang belum stabil. Ketika sudah diberkati juga jangan melupakan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada tokoh di dalam Alkitab yang ketika dia sudah diberkati secara luar biasa, yang semula imannya luar biasa dan dia seorang tokoh yang sangat terkenal, tetapi karena segala kemewahan yang ada, dia tidak bermaksud untuk melupakan Tuhan. Dia tidak bermaksud untuk melupakan perjanjian atau firman atau ketetapan Tuhan. Tetapi ada pergeseran iman, ada pergeseran tindakan. Karena apa? Karena situasi yang dia hadapi. Salomo, saudara, awal ketika dia diurapi menjadi raja, saudara, ketika Tuhan tanya apa yang kamu mau, dan yang dia minta bukan kekayaan, yang dia minta bukan istri yang banyak, enggak, yang dia minta apa? Hikmat. Ketika dia sudah peroleh itu, Tuhan membuat dia kaya luar biasa. Alkitab mencatat dari sebelum sampai dengan sesudahnya tidak ada yang melebihi kemegahan dari kerajaan Salomo. Tetapi ada pergeseran iman, ada pergeseran sikap hidup atau perwujudan iman itu dalam kehidupannya ketika dia mulai terlena dengan keadaannya. Sedikit demi sedikit dia mulai melupakan perintah Tuhan. Awalnya mungkin cuma sedikit, nggak apa-apa, saya nggak ikutan. Istri-istrinya, selir-selirnya membawa dewa-dewanya. Awalnya dia cuma berpikir, nggak apa-apa, saya nggak ikutan, anggap enteng. Tetapi sebenarnya firman Tuhan sudah katakan jauhi yang seperti itu. Jangan beri celah untuk hal-hal seperti itu masuk dalam kehidupan kita. Akhirnya kita bisa melihat sedikit demi sedikit pergeseran itu terjadi. Nah, ini peringatan
peringatan ini datang kepada kita supaya jangan sampai kita alami hal yang seperti ini. Jangan biarkan situasi, keadaan kita, mungkin berkat yang Tuhan beri atau pergumulan yang kita hadapi membuat kita bergeser dari iman kita. Membuat imannya mungkin tetap, tetapi seperti yang tadi saya katakan, imannya mungkin tetap, tetapi tidak melakukan di dalam kehidupan kita, hanya sekedar iman. Yang Tuhan mau bukan hanya sekedar iman, tetapi iman yang disertai dengan tindakan, iman yang diwujudkan di dalam tindakan kita. Kemudian yang berikutnya, saudara, Musa mengingatkan bangsa Israel supaya mereka tidak melupakan Tuhan yang sudah membawa mereka keluar dari perbudakan ini. Ulangan 8 ayat yang ke-14 kita baca. Ulangan 8 ayat yang ke-14. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan seterusnya. Saudara, ketika seseorang itu sudah ada di dalam posisi yang aman, ada banyak kali orang itu lupa bahwa yang membuat kita ada sampai titik tertentu itu adalah Tuhan. Ini yang terjadi, saudara. Ketika mereka sudah keluar dari tanah Mesir, ketika mereka alami kemenangan demi kemenangan karena Tuhan pelihara mereka, Tuhan menjaga, melindungi mereka. Di dalam perjalanan itu terjadi peperangan. Setelah itu ketika mereka alami mereka melupakan Tuhan. Mereka lupa bahwa yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir itu adalah Tuhan. Yang membawa mereka keluar dari perbudakan itu Tuhan. Buat kita, yang membawa kita keluar dari perbudakan dosa itu hanya darah Yesus. Yang membawa kita sampai pada saat ini, ada sampai saat ini bagaimana keberadaan kita, itu karena Tuhan. Segala keberhasilan yang kita capai bukan karena kuat, gagah, dan hebat kita, saudara, tetapi semuanya karena Tuhan. Ada banyak kali orang lupa. Ketika dia sudah sekolah tinggi, dia merasa bahwa aku begini karena aku sekolah tinggi, karena aku pintar. Kemudian mungkin di dalam masyarakat kita berpikir, saya disukai karena saya baik, karena saya banyak menolong orang, karena saya banyak memberi misalnya. Tetapi bukan itu, saudara. Keberadaanmu sampai saat ini, ketika engkau ada di tengah-tengah masyarakat yang ada dan masyarakat diberkati oleh karena engkau, itu semuanya karena Tuhan. Tuhan angkat engkau pada posisi yang tinggi, itu bukan karena kita, saudara, tetapi semuanya karena Tuhan. Dan Tuhan yang membuat kita naik. Tuhan juga dengan gampang bisa menjatuhkan, bikin kita ke bawah loh. Ada ayat yang menuliskan, Dia Tuhan yang membuat orang kaya, tetapi Dia juga bisa membuat orang miskin. Jadi posisi kita saat ini, keberadaan kita sampai saat ini, kita harus sadari dan kita harus benar-benar imani, kita melihat bahwa semuanya ini hanya karena Tuhan. Jago main musik bukan karena kita skillful. Betul, itu ada skill, karena kita skillfulnya ada. Tetapi tanpa Tuhan, kalau Tuhan tidak bawa kita sampai di situ, kita tidak akan bisa sampai di situ. Melayani Tuhan dalam bidang apapun juga, kalau kita dipercayakan untuk melayani, bukan karena kita hebat, bukan karena kita lebih dari yang lain, bukan. Tetapi itu semuanya karena Tuhan, saudara. Nah, saudara, kita lihat di dalam ayat yang ke-17 ini dikatakan, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Memang benar, saudara, kalau kita nggak kerja, nggak akan ada berkat. Betul. Tuhan menyuruh kita belajar dari semut, rajin bekerja, dan di situ kita bisa
mendapatkan berkat. Tetapi semuanya itu tidak lepas dari Tuhan. Kita kerjakan bagian kita, tetapi yang mencurahkan berkat-berkat itu adalah Tuhan. Jangan pernah lupakan itu. Sehingga dalam posisi kita saat ini, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, jangan pernah berpikir, aduh saya begini cuma dapatnya duit kecil. Jangan pernah berpikir seperti itu. Apapun yang memang menjadi bagianmu, mau itu nanti hasilnya duit kecil, mau itu hasilnya nanti duit besar, bagaimana Tuhan akan atur, saudara. Sehingga apa? Tekun, kita harus tekun, kita harus komitmen, kita harus bertanggung jawab terhadap setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Harus, itu adalah cara kita untuk menunjukkan bahwa kita tidak hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita andalkan Tuhan. Kita tahu bagian Tuhan memberkati, bagian saya bekerja di sini. Nggak bisa kita suruh Tuhan yang bekerja di sini, nggak bisa. Kita yang bekerja, Tuhan yang mendatangkan berkat itu bagi kita. Apapun keberadaan kita, kita tetap harus melihat bahwa saya ada karena Tuhan. Pencapaian saya sampai saat ini, kalau saya sampai ada di posisi atas, kalau saya sampai diberkati, kalau saya sampai menikmati segala sesuatu, fasilitas yang ada, itu semuanya karena Tuhan. Jangan pernah melupakan bahwa itu semua adalah dari Tuhan. Oleh karenanya, jangan pernah kita, dalam tanda kutip ya, pelit atau kikir terhadap Tuhan, terhadap pekerjaan Tuhan, terhadap rumah Tuhan, terhadap sesama kita yang membutuhkan. Karena apa? Karena pencapaian kita semuanya itu dari Tuhan. Pergunakan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita untuk memuliakan Tuhan. Berikutnya, saudara, ayat yang ke-19, Ulangan 8 ayat yang ke-19. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Salah satu yang Musa ingatkan kepada bangsa Israel adalah mereka harus, bangsa Israel ini tidak boleh melupakan Tuhan dengan cara beribadah kepada Allah yang lain. Minggu-minggu yang lalu Bapak Gembala baru ajarkan kepada kita, ada Yesus yang lain, ada Tuhan yang lain. Ini termasuk salah satu hal yang kita harus cermati, yang harus benar-benar kita hati-hati, bahwa ketika kita beribadah, itu kita harus beribadah kepada Tuhan atau Yesus yang benar. Yesus yang mana? Ada banyak nama Yesus, tetapi hanya ada satu Yesus yang kita sembah. Hanya ada satu Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Seperti yang dijabarkan Bapak Gembala lalu, Yesus yang lahir, Yesus yang mati, Yesus yang dikubur, Yesus yang bangkit, dan seterusnya. Yesus yang kita panggil di dalam, yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia yang berkuasa, Dia anak Allah. Ada banyak kali kita melihat, saudara, ini sesuatu yang kelihatannya nggak terlalu kelihatan, saudara ya. Kalau yang ini karena mungkin kita melihatnya bahwa sesama Yesus, oh sama-sama Kristen, oh sama-sama ke gereja, gitu ya. Oh sama-sama kok yang disembah sama, cara ibadahnya mungkin juga sama, kayak begitu ya. Tetapi ternyata ada hal-hal yang kita harus perhatikan di sini, harus kita cermati. Nah, saudara, dikatakan ketika kita beribadah kepada Allah yang lain, apa yang dikatakan firman Tuhan tadi? Bahwa kamu pasti binasa. Kamu pasti binasa. Jadi berhati-hati. Jadi ini bukan hanya berbicara dengan mengenai Tuhan yang lain, mengenai Yesus yang lain, tetapi beribadah kepada Allah yang lain juga berbicara tentang kita mulai menduakan Tuhan. Pada jam-jam ibadah kita lebih mengutamakan hal yang lain. Uang bisa menjadi Tuhan nggak buat kita? Bisa, saudara. Bisa.
Ketika fokus kita hanya pada uang, akhirnya kita mengesampingkan Tuhan kita. Nah, ini seolah-olah beribadah kepada Allah yang lain. Ini yang harus kita cermati dalam kehidupan kita. Kita harus benar-benar jaga supaya hidup kita ini benar-benar beribadah hanya kepada Yesus yang benar, kepada Tuhan yang benar, saudara. Karena kalau tidak, binasa, saudara. Akibatnya adalah kebinasaan. Saudara, kita baca di dalam Hosea 4 ayat yang ke-6. Hosea 4 ayat yang ke-6. Di situ dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Amin. Saudara, ngeri, saudara. Ngeri. Karena ini firman ini datang juga bukan kepada orang yang belum mengenal Tuhan, bukan. Tetapi firman ini juga datang kepada umat percaya. Nah, orang percaya yang dia hari-hari, mungkin setiap minggu dia beribadah, yang rajin mengikuti ibadah, tetap mendapatkan peringatan ini bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Tidak mengenal Allah. Kita sudah datang, kita sudah dengar firman, tetapi masih dikatakan kamu akan binasa karena kamu tidak mengenal Allah. Ayat di dalam Ulangan 8 tadi ayat yang ke-20 dikatakan bahwa dia harus mendengar, karena umat itu binasa karena tidak mendengar suara Tuhan, karena tidak mengenal Allah. Sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dia mendengar suara Tuhan, tetapi dia tidak mengenal Tuhan. Dia dengar mungkin, tetapi dia tidak lakukan. Kalau cuma sekedar dengar, itu tidak akan membawa kita pada keselamatan. Kalau kita tidak melakukannya, keselamatan kita sudah terima, tapi maksud saya tidak akan membawa kita pada surga yang kekal nanti. Karena yang Tuhan minta adalah kita dengar firman Tuhan, kita punya iman kepada Tuhan, tetapi tidak hanya berhenti sampai iman. Harus ada perwujudan iman itu. Kalau cuma sekedar mendengar, ya sudah, dengar saja. Sekedar mengenal tetapi tidak melakukan juga, tetap akan binasa. Kalau kita bilang mengenal, itu berarti kita juga harus lakukan firman Tuhan. Nah, saudara, kita lihat, saudara, dalam kehidupan kita hari-hari ini ya, ada begitu banyak orang-orang yang mungkin mereka sudah mengawali dengan iman kepada Tuhan. Mereka mengawali dengan iman yang bertindak di dalam Tuhan, tetapi dikarenakan situasi dan kondisi mulai ada pergeseran. Dan itu terjadi nggak hanya kepada 1-2 orang, saudara. Ada begitu banyak peristiwa ini terjadi. Bukan berarti bahwa mereka meninggalkan iman mereka terus pindah agama, bukan. Tetapi mereka tetap menyandang agama yang sama, tetap mengaku dia Kristen, tetap ke gereja, tetapi mereka tinggalkan nilai-nilai atau mereka tinggalkan pengajaran-pengajaran itu tidak berlaku di dalam kehidupan mereka, hanya sekedar tahu. Seperti kayak kita belajar, saudara. Seperti kita belajar. Jadi ada juga orang-orang yang belajar. Kita lihat sekarang ya, orang-orang ada yang belajar sekolahnya di misalnya nih jurusannya teknik, tetapi akhirnya nanti kerja dia di bank. Ilmunya tidak dipakai. Nah, ini dia tahu atau mengenal, tetapi dia tidak aplikasikan dalam kehidupannya. Bukan saya bilang salah, enggak ya, tapi maksudnya ini adalah contoh dari kita tahu tetapi kita tidak hidup di dalamnya. Nah, yang Tuhan mau adalah kita tahu firman itu, kita mengenal firman itu, kita tahu firman itu, kita beriman di situ, dan kita menghidupinya di dalam kehidupan kita. Harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Peringatan-peringatan Tuhan ini datang kepada kita karena Tuhan tahu
bahwa kita manusia masih hidup di dalam daging. Ada begitu banyak hal yang bisa mempengaruhi kehidupan kita. Ada begitu banyak hal yang mempengaruhi iman kita kepada Tuhan. Kita harus mendengar, kita harus tahu mana yang menjadi suara Tuhan, mana yang menjadi perintah Tuhan, dan kita harus lakukan. Karena kalau enggak, sia-sia loh iman kita sama ini, sia-sia pengiringan kita sama ini kepada Tuhan. Peringatan ini datang kepada bangsa Israel, tetapi peringatan yang sama itu datang kepada kita. Karena apa? Karena Tuhan mau supaya kita umat-umat Tuhan menjadi umat-umat yang berkemenangan, umat-umat yang meraih janji Tuhan di dalam kehidupan kita, umat-umat Tuhan yang terus menjadi berkat, menjadi saksi bagi orang-orang di sekitar kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Ulangan 8 ayat yang ke-1 kita baca, saudara. Ulangan 8 ayat yang ke-1. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Saudara, kita lihat, ketika kita memiliki iman itu di dalam Tuhan, dan ketika kita hidup di dalamnya, ketika kita memiliki ketetapan Tuhan, ketika kita memiliki janji dan firman Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita hidup di dalamnya, saudara, ada janji yang luar biasa. Dan ini dikatakan haruslah kamu lakukan dengan setia. Bukan hari ini lakukan, besok enggak, lusa lakukan lagi, besok enggak. Seperti yang banyak terjadi hari Minggu, suci, hidup suci, Senin sampai Sabtu maunya diam. Enggak seperti itu, saudara. Tetapi dikatakan bahwa haruslah kamu lakukan dengan setia. Kalau lakukan dengan setia artinya terus menerus. Pada saat senang, lakukan. Pada saat susah, tetap lakukan. Pada saat diberkati, tetap lakukan. Pada saat berkekurangan, lakukan. Ketika kepepet, tetap lakukan. Pada saat sehat, lakukan. Pada saat sakit, lakukan. Dalam setiap kondisi, apapun keadaannya. Seperti dikatakan bahwa iman itu tidak boleh terkontaminasi oleh kondisi yang ada, saudara. Nah, ini yang Tuhan mau. Tetap lakukan dengan setia. Ketika kita lakukan dengan setia, artinya kita tetap tidak melupakan yang 3 hal tadi, tetapi terus lakukan firman Tuhan, tetap pegang janji Tuhan, tetap wujudkan iman itu dalam kehidupan kita. Maka janji Tuhan katakan bahwa kamu akan, supaya kamu hidup, yang pertama kamu hidup, saudara. Kita akan tetap hidup, kita akan tetap menerima hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus itu. Kemudian yang berikutnya, bertambah banyak, dan kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Segala janji yang Tuhan sudah pernah buat dengan Abraham akan menjadi bagian kita. Janji yang luar biasa, janji di mana Tuhan memberkati, janji di mana Tuhan menyertai, janji di mana Tuhan akan membela kita, janji di mana Tuhan akan melindungi kita, janji di mana Tuhan menjamin kita. Semuanya akan kita terima ketika kita setia mendengar suara Tuhan, mengenal Dia, melakukan itu dalam kehidupan kita, dan terus beribadah kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, pada pagi hari ini, pada hari ini, pada saat ini, saudara, mungkin ada saudara-saudara yang sedang diperhadapkan pada situasi yang membuat saudara bimbang. Bagaimana keadaan saya, bagaimana kehidupan saya di hari yang akan datang. Janji firman Tuhan ini datang kepada kita bukan suatu kebetulan, saudara. Tetapi firman Tuhan ini mengingatkan kita, jangan engkau melupakan Tuhanmu.
Jangan engkau melupakan perjanjian Tuhanmu. Jangan engkau melupakan firman perintah Tuhan, tetapi lakukan itu dengan setia. Saat ini datang pada Tuhan dan katakan, Tuhan, kalau aku sempat bimbang, ampuni aku. Dan katakan, Tuhan, deklarasikan, Tuhan, saat ini juga aku mau katakan, Tuhan, aku mau tetap setia melakukan setiap perintah firman-Mu. Aku mau terus mendengar suara-Mu, dan aku mau terus hidup di dalam kebenaran-Mu. Cepat atau lambat waktunya Tuhan pasti akan nyatakan janjinya digenapi di dalam kehidupan kita. Dan yang terutama adalah kita tidak akan pernah ketinggalan ketika Tuhan datang kembali nanti. Kita akan ikut memerintah bersama dengan Dia. Sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Dengan pujian tadi, ku percaya janji-Mu ajaib. Haleluya, haleluya. Firman-Nya ya dan amin. Apa yang Dia sudah sampaikan, Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Allah tidak pernah mengingkari firman-Nya bagi kita. Tetapi kita harus setia, tetap setia di dalam Tuhan, tetap setia di dalam melakukan kebenaran firman Tuhan, tetap setia untuk senantiasa mengingat, menyimpan di dalam hati dan melakukan segenap perjanjian Tuhan bagi kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Percaya janji-Mu ajaib, tak mungkin dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya
beriman kami kepadamu Tuhan. Dan Engkau yang terus memampukan kami Tuhan, untuk kami boleh hidup di dalam kebenaran-Mu, untuk kami boleh menghidupi Tuhan kebenaran-Mu, firman-Mu itu dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan, janji-Mu kami terima dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau melihat setiap umat-umat-Mu, baik yang ada di lantai atas, di lantai bawah, bahkan yang ada di rumah Tuhan. Engkau melihat setiap pergumulan mereka Tuhan. Engkau tolong Tuhan, mampukan kami untuk kami terus mengingat Tuhan akan kebenaran-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Kami tidak mau melupakan Engkau Tuhan. Dan kalau kami ada sampai saat ini, kami boleh katakan semuanya karena Tuhan, semuanya karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami akan terus menikmati Tuhan pembelaan-Mu, pemeliharaanmu, berkat-Mu di dalam kehidupan kami, asal kami tetap setia melakukan setiap perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah firman ini termeterai dalam setiap kami Tuhan. Engkau berkati seluruh umat-umat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh senantiasa ada di dalam kebenaran-Mu. Kami boleh senantiasa Tuhan kuat di dalam Engkau. Terus berbicara kepada kami Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, tetapi Engkau terus akan berbicara dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya akan duduk. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Puji Tuhan, saudara diberkati lewat firman Tuhan, amin. Saya percaya kita semua diberkati lewat firman Tuhan. Dan saudara, terima kasih pertama-tama kepada Ibu Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih buat pelayanannya, biar Tuhan semakin pakai lagi, lebih luar biasa lagi di dalam menyampaikan setiap kebenaran firman Tuhan. Berkati baik dalam kesehatan, dalam keluarga, pelayanan semuanya diberkati oleh Tuhan. Bahkan seluruh pelayan-pelayan yang sudah bertugas pada saat ini, baik WL, pemusik, multimedia, asyik, persembahan, bahkan petugas protokol kesehatan. Terima kasih buat pelayanannya. Kita percaya berjerih payah kita di dalam Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia ya. Layani Tuhan selagi Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita melayani Tuhan. Dan jemaat Tuhan yang sudah hadir pada saat ini, terima kasih buat kehadirannya. Kita sudah sama-sama melayani Tuhan, amin. Kita sudah sama-sama bersekutu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Persembahan operasional dan pembangunan dapat ditransfer ke rekening BCA 12814555872 atas nama Dedi Chandra Dinata. Persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 7400516574 atas nama Yance Manore. Persembahan sekolah minggu dapat ditransfer ke rekening BCA 57254263370 atas nama Ida Agustin Supriyatna. Ibadah komsel diadakan secara online pada hari Rabu pukul 19.30 melalui Zoom. Ibadah WSP diadakan secara online pada hari Jumat pukul 19.30 melalui Zoom. Doa pagi bersama di rumah masing-masing pada hari Sabtu pukul 7 sampai pukul 8 pagi melalui Zoom. Ibadah pemuda dan remaja YMB online diadakan pada hari Sabtu pukul 18.30 melalui Zoom. Jadwal ibadah minggu depan: ibadah raya 1 pukul 8 pagi di gereja. Ibadah sekolah minggu online pukul 16 melalui channel YouTube GPDI Kota Wisata. Ibadah raya 2 pukul 17 di gereja. Ibadah raya online pukul 17 melalui channel YouTube GPDI Kota Wisata. Puji Tuhan, itu saja pengumumannya. Mungkin ada tambahan dari Bapak Gembala.
Oh, tidak ada. Mari saudara kita semua bangkit berdiri. Glory, glory, haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Kristus, kami datang kepadamu ya Tuhan, bersyukur untuk ibadah kami saat ini. Engkau berikan terus kami kekuatan, berikan terus kami kesehatan, sehingga kami terus dapat menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Engkau dalam rumah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di akhir ibadah ini kami berdoa Engkau mohon berkati pemimpin-pemimpin kami ya Tuhan di negara ini. Pemerintah dari presiden, wakil presiden, para menteri-menterinya dari pusat sampai daerah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. TNI, Polri juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Para tim medis juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar mereka semua bekerja dalam kendali Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa. Demikian berkati para hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka melayani ya Tuhan. Biar Tuhan memberkati dengan hikmat-Mu, rahasia firman Tuhan terus diberitakan di mana saja mereka melayani. Terpujilah nama-Mu Bapa. Demikian hamba berdoa kepada kami jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan, hamba berdoa kalau ada jemaat-Mu di tempat ini yang sedang sakit, kami terus mohon kepada-Mu kuasa bilur-bilur-Mu ya Tuhan. Sembuhkanlah jemaat yang sakit ya Tuhan. Kalau ada yang tertutup jalan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan bukakan jalan. Kalau ada yang lemah Tuhan kuatkan. Dan Tuhan ada yang susah Tuhan hiburkan. Atau ada pergumulan-pergumulan dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam keuangan mereka, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan penolong, Tuhan pemberkati. Terima kasih Bapa, kami bersyukur menyerahkan semua pergumulan jemaat-Mu ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, Engkau juga akan menuntun kami kembali ke rumah masing-masing dalam keadaan tubuh yang sehat, diberkati oleh Tuhan. Sepanjang minggu ini aktivitas jemaat-Mu ya Tuhan, baik aktivitas di dalam rumah tangga, di aktivitas dalam pendidikan anak-anak yang ada, aktivitas pekerjaan mereka di kantor, Tuhan di toko atau apapun Tuhan, aktivitas kami sepanjang minggu, terlebih aktivitas pelayanan kami taruh ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena di dalam Engkau-lah kami dapat melakukan aktivitas, terlebih ya Tuhan dapat menyenangkan Engkau. Terima kasih, kami bersyukur kepada-Mu di akhir ibadah ini. Kami mau terima berkat daripada-Mu. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua belah tangan kita, baik di tempat ini, di lantai bawah, di rumah, angkat kedua belah tangan kita. Haleluya. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga. Mengangkat tangan kami di hadapan-Mu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Engkau juga layak menjadi sumber segala sumber berkat yang memberkati kami dengan berkat-berkat rohani secara luar biasa, juga berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan persekutuan kuat kuasa, urapan-urapan baru dari Roh Kudus, mengurapi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian.